Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMK Negeri 1 Sinangbarang. Semoga betah di sini, semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat ya. Kemudian di sini sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri ya. Saya dengan Ibu Indah Karyawati. Di sini dalam kegiatan MPLS Ibu akan memberikan materi tentang narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama dengan pengertian narkoba. Nah, apakah yang disebut narkoba itu? Narkoba itu terdiri dari narkoba, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya, pembagian narkoba itu berdasarkan asalnya. Ada narkoba, ada yang alami, ada semi-sintetis, dan ada yang sintetis. Kemudian berdasarkan efek yang ditimbulkan itu merupakan depresan atau downer, kemudian stimulan atau upper, dan yang terakhir adalah halusinogen. Kemudian golongan narkoba atau narkotika, yang pertama itu ada narkotika golongan 1, yaitu tidak digunakan untuk pengobatan dan ketergantungannya cukup kuat. Contohnya di sini ada heroin atau biasa disebut dengan putau, ada ganja dan juga kokain. Kemudian ada narkoba golongan 2, itu digunakan untuk pengobatan tetapi masih ada sifat ketergantungan yang cukup besar. Contohnya ada morfin. Kemudian yang ketiga ada narkoba atau narkotika golongan 3, itu digunakan untuk pengobatan, masih menimbulkan ketergantungan juga ya, contohnya kodein. Selanjutnya ada golongan psikotropika. Yang pertama itu ada golongan 1, ketergantungannya sangat kuat, kemudian tidak digunakan untuk obat, contohnya ekstasi. Lalu ada golongan 2, ketergantungannya cukup kuat, digunakan untuk pengobatan juga, contohnya ada amfetamin, ada metafetamin juga. Kemudian golongan 3 itu ketergantungan sedang, contohnya fenilnitrazepam. Lalu yang keempat ada golongan 4, ketergantungan ringan, contohnya diazepam dan nitrazepam. Selanjutnya ada zat adiktif ya. Beberapa contoh itu ada inhalant yang terdapat pada lem atau zat pengancer cat atau thinner. Kemudian ada alkohol, kemudian tembakau atau rokok, kemudian obat penenang, dan juga obat yang menimbulkan halusinasi. Kemudian kenapa narkoba itu disalahgunakan? Yang pertama itu ada rasa ingin tahu, ada rasa coba-coba dan penasaran ya, biasanya ikut-ikutan. Kemudian karena ada masalah, kemudian karena lingkungan yang banyak menggunakan narkoba. Nah, di sini kita masuk kepada hukuman ya. Jadi bagi pemilik, kemudian produksi, bagi yang membawa maupun mengirim, kemudian membawakan untuk dijual, kemudian memberikan narkoba kepada orang lain, baik golongan 1, golongan 2 maupun golongan 3, itu ada hukumannya. Masing-masing ada hukuman denda dan juga penjara. Kemudian jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan itu ada ganja, masuk narkotika golongan 1. Nah, dampak dari pemakaian ganja itu apa? Dampak positifnya itu adalah perasaan tenang, kemudian euforia, lalu nafsu makan meningkat. Nah, lalu efek negatifnya adalah panik, paranoid, kemudian halusinasi, pendengaran maupun penglihatan, lalu ada kehilangan memori jangka pendek, kemudian sering kecelakaan, malas, tidak bisa bersosialisasi. Nah, selanjutnya di sini ada ekstasi. Contohnya adalah inek, kemudian yapidrak, ada butterfly. Nah, efeknya ekstasi itu apa? Rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, lalu ada rasa percaya diri yang meningkat, keringatan dan gemetaran, lalu susah tidur, sakit kepala, pusing-pusing, ya. Kemudian ada LSD yang biasanya kita kenal dengan lem. Tanda-tanda pemakaian lem: mata merah, berkaca-kaca atau berair, berbicara lambat, bergumam dan tidak jelas seperti orang mabok.
Kemudian efeknya itu bisa sesak napas, kemudian kurang suplai oksigen juga, dan bisa menimbulkan rasa pengen bunuh diri. Lalu ciri-ciri pengguna narkoba itu adalah prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, lalu tidak betah di rumah, kemudian tidak masuk ke sekolah, mengunci diri, menyendiri. Nah, ini adalah contoh kecelakaan yang disebabkan karena narkoba ya. Jadi pada waktu itu ada kecelakaan besar di mana sebuah mobil menabrak kerumunan orang di pinggir jalan. Nah, ternyata setelah diselidiki, sopirnya adalah pengguna narkoba, jadi sedang mabuk berat. Nah, di sini kenapa narkoba itu dilarang? Yang pertama, karena semua agama mengharamkan narkoba atau narkotika. Kemudian kebijakan pemerintah itu juga melarang tentang adanya narkoba karena menghancurkan tujuan hidup dan masa depan, kemudian juga menyebabkan kerugian pada negara. Mengapa narkoba itu harus dihindari? Karena dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Kemudian, untuk apa narkoba boleh dipakai? Itu untuk keperluan pengobatan dan juga riset. Mulai sekarang, mari kita menghindari narkoba, say no to drugs. Kemudian cara pengobatan narkoba, yang pertama itu ada terapi adiksi, kemudian ada terapi infeksi, ada rehabilitasi dan juga pelatihan mandiri. Kemudian pencegahan terhadap narkoba salah satunya adalah memperkuat iman, kemudian memilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat, lalu komunikasi yang baik, kemudian hindari pintu masuk ke narkoba yaitu rokok. Nah, setelah kita memahami materi tentang narkotika, ya mulai saat ini mari kita menjauhkan diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita dari narkoba. Say no to drugs. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.